Salam sukses dan bahagia. Saya Victor Alexander Lim. Saya akan menjelaskan pedoman hipnoterapi sugesti positif. Baik Bapak Ibu, sebelum menjelaskan lebih mendalam, saya mau tunjukkan terlebih dahulu mengenai 4 syarat kalimat sugesti yang baik. Ya. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kalimat harus positif, ya, jangan negatif. Intinya Anda harus berfokus pada apa yang Anda inginkan, ya. Jangan pada hal yang tidak Anda inginkan. Biasanya orang-orang negatif ya, atau orang pada umumnya itu kan lebih suka mengumpat, menceritakan hal yang tidak disukai. Tapi ketika ditanya sebetulnya Anda ingin apa sih? Apa yang Anda inginkan sih dalam hidup? Belum tentu bisa menjawab dengan mudahnya, ya. Nah, di menentukan kalimat sugesti ini, ya Anda harus tentukan ya apa yang Anda inginkan, nyatakan secara positif. Yang kedua, kalimat harus saat ini atau present tense ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi jangan memakai kalimat yang mengandung kata akan ya, karena akan itu akan diterima oleh bawah sadar ya akan, selalu akan dan akan. Misalkan Anda mensugesti saya akan sukses, ya akan terus, nggak nyampe-nyampe ya. Waktunya nggak jelas ya, selalu akan. Yang ketiga, hindari kata jangan. Kata jangan itu justru akan dieksekusi sebaliknya. Misalkan jangan merokok, maka pikiran bawah sadar malah justru akan merokok. Jadi lebih baik diganti, bukan jangan merokok, tapi berhenti merokok ya, atau memiliki gaya hidup atau pola hidup yang sehat. Ya. Bisa seperti itu juga ya. Yang penting jangan memakai kata jangan. Yang keempat ya, agar kalimat sugesti ini bertenaga ya, lebih powerful, biasanya dikaitkan dengan visi dan tujuan hidup. Artinya kalimat sugesti ini harus ada tujuan yang jelas. Anda jangan memberikan sugesti-sugesti yang sepele ya, yang tidak bernilai, sekedar keinginan-keinginan biasa mungkin ya. Tapi harus jelas bahwa sugesti positif itu bagian atau step-step yang memang harus Anda tempuh untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi atau mencapai kesuksesan. Nah, saya akan jelaskan lagi mengenai contoh kalimat sugesti. Ya, ini cuma contoh ya supaya Bapak Ibu semakin mengerti ya. Tadi kan di awal 4 syarat. Ya. Kita ini contoh kalimatnya. Ya, ada beberapa ini. Saya rajin berolahraga setiap hari. Ya, artinya Anda niat memang rajin berolahraga setiap hari. Saya adalah orang yang menarik, ya, supaya ada confident ya, rasa percaya diri. Atau saya menyukai tantangan, karena itu saya selalu berkembang. Wah, ini merasa selalu maju dan berkembang, selalu ada spirit, ya, semangat. Saya yakin dengan impian dan tujuan tercapai. Ya, saya dapat melakukan apapun. Saya bahagia, saya selalu sehat. Ya, ini kata-kata contoh kalimat sugesti yang baik. Ya. Berikutnya saya akan jelaskan tentang audio hipnoterapi sugesti positif ya atau AHSP. Audio ini sangat istimewa ya Bapak Ibu ya karena ini berbeda desainnya dibanding 2 audio yang lain. Kalau audio yang lain kan sifatnya kan sudah fix ya. Tujuannya jelas dan tidak bisa dirubah ya. Kalau di audio ini bisa dirubah ya, lebih fleksibel dan dinamis. Cara kerjanya sebetulnya sama ya, semua hipnoterapi itu ada tuntunan-tuntunan relaksasi ya, membawa Anda ya, si pendengar berada dalam kondisi gelombang alfa atau theta ya. Bedanya di AHSP ini ketika dalam kondisi itu Anda diberi waktu ya, kesempatan untuk mengafirmasi diri, untuk mengulangi kalimat-kalimat sugesti yang Anda tentukan di awal itu tadi. Ya, Anda ulangi. Habis itu ya sama, pasrah, rileks, dan biarkan pikiran bawah sadar menerima apa yang disugestikan. Prinsipnya sama sebetulnya. Bedanya cuma
dinamis ya. Kalimat sugestinya bisa Anda tempelin di sana. Nah, supaya lebih jelas saya beri satu studi kasus ya. Ini ceritanya gini, ini biasanya bapak-bapak ya. Ada seorang yang kecanduan merokok ya. Dia merokok tiap hari, sehari habis sebungkus rokok. Ya, kalau satu bungkus itu Rp15.000, ya sebulan misalkan Rp15.000 kali 30 ya, berarti Rp450.000. Setahun kali aja 12 ya kan, menjadi Rp5.400.000. Nah, ini ingin berhenti merokok ya. Kira-kira kalimat sugesti apa yang bagus ya supaya efektif ya ketika dia melakukan AHSP lalu dia sugestikan hal itu bisa membantu dia mengatasi kecanduan merokok ya karena dia ingin berhenti merokok ya. Yang pertama tentu harus jelas dalam hal tujuan. Oh, berhenti merokok. Oke. Untuk mencapai tujuan berhenti merokok ada enggak motivasi lain atau tujuan-tujuan pendukung lain ya. Dalam contoh kasus ini aspek yang disorot adalah untuk menabung ya. Jadi 450.000 per bulan ini lumayan kalau ditabung setahun bisa Rp5.400.000. Ditabung untuk apa? Untuk bisnis, untuk modal bisnis. Nah, ini berarti motivasinya sudah ada beberapa ya. Contoh kalimat sugestinya itu bisa seperti kalimat yang saya buat berikut ini ya. Tapi intinya adalah dalam menyusun kalimat sugesti, selain harus memenuhi 4 syarat yang saya jelaskan di awal, ya Bapak Ibu harus punya strategi ya. Strategi itu apa ya? Tujuannya harus jelas. Semakin alasannya kuat, melibatkan emosi, membentuk motivasi tertentu, bukan hanya motivasi tunggal, kalau perlu beberapa motivasi yang lain. Itu akan semakin powerful ya kalimat sugesti itu dan dampaknya akan semakin kuat dan bagus untuk Anda lakukan dalam mendengarkan AHSP ini ya. Nah, ini contoh misalkan untuk tujuan modal bisnis dan berhenti merokok ya. Maka kalimat sugestinya bisa seperti berikut. Ini saya susun ada 4 kalimat. Yang pertama, saya selalu terbiasa dengan pola dan gaya hidup yang sehat. Ya. Jadi berhenti merokok itu nggak cuma berhenti merokok gitu ya, tapi terkait dengan pola dan gaya hidup sehat. Ya. Jadi orang merokok itu kan kadang hidup tidak teratur, suka bergadang, makan nggak teratur gitu, stres pelampiasannya lalu merokok gitu ya. Nah ini perlu saya selalu terbiasa dengan pola dan gaya hidup yang sehat. Yang kedua, ketika saya menyentuh rokok, saya merasa pahit. Ya, biasanya orang kalau merokok kalau ditanya, kenapa kamu nggak merokok? Jawabannya kan seperti ini kan. Saya kalau nggak merokok tambah stres. Saya kalau nggak merokok mulutnya terasa pahit. Kenapa nggak dibalik sugestinya? Ya, ketika saya menyentuh rokok, jangankan menyentuh, mikir rokok aja loh, membayangkan dengan rokok aja merasa pahit. Nah, buat sugesti seperti itu. Kemudian saya mampu menabung minimal sebulan Rp450.000 per bulan ya, dari berhenti merokok. Bisa juga ditambahi menabung minimal Rp500.000 dari berhenti merokok dan yang lainnya misalnya. Silakan ditentukan ya. Kira-kira yang dikalkulasi yang realistis lah ya. Kemudian dengan pola dan gaya hidup yang sehat, saya terhubung dengan visi dan tujuan hidup. Ini bagus ini ya. Misalkan punya visi dan tujuan hidup, salah satunya ingin berpenghasilan 100 juta per bulan. Ya. Ingin belajar bisnis, merintis usaha. Ya. Dicantolin aja dengan berhenti merokok, dapat modal bisnis itu. Ya. Dapat Rp450.000 per bulan. Ya. Itu bisa jadi modal misalkan. Nah ini 4 kalimat sugesti yang saya rancang ya.
Kalau Bapak Ibu lihat, ini satu kesatuan yang punya strategi, punya arah yang jelas. Ya. Semakin arah dan motivasinya, sekali lagi ya, nggak cuma tunggal, beberapa motivasi yang dibikin dalam satu kemasan itu akan lebih powerful ya. Pikiran bawah sadar ini akan menerima program itu dengan tingkat eksekusi yang jauh lebih kuat ya, jauh lebih baik. Baik Bapak Ibu, itu contoh ya cara menentukan kalimat sugesti. Silahkan jika Anda merasa membutuhkan AHSP, langkah awal Anda harus tentukan kalimat sugesti ya. Ingat 4 syarat itu tadi, dan dalam penyusunannya Anda boleh dikemas dalam seperti ini, dalam satu paket kalimat sugesti. Oke, sekian dari saya. Salam sukses untuk Anda.